Baik, hari ini saya memberi judul satu tulisan mengalami Prapaskah mengalami Kristus. Maksud judul ini adalah membantu kita atau menyegarkan ingatan bahwa Prapaskah adalah tentang Kristus. Pertobatan adalah jalan supaya sampai pada Kristus yang menjadi intinya. Beberapa ide yang saya tawarkan. Masa Prapaskah pertama itu apa dikatakan dalam Konsili Vatikan Kedua? Hendaklah baik dalam liturgi maupun dalam katekese liturgis ditampilkan lebih jelas dua ciri khas masa 40 hari, yakni terutama mengenangkan atau menyiapkan baptis dan membina pertobatan. Dua hal ini penting, tetapi untuk tujuan yang lebih besar lagi. Apa itu? Masa itu secara lebih intensif mengajak umat beriman untuk mendengarkan sabda Allah dan berdoa, dan dengan demikian menyiapkan mereka untuk merayakan misteri Paskah. Inilah sebenarnya yang mau kita tuju dengan Prapaskah ini. Maka itu tadi maksud judulnya, mengalami Prapaskah, kiranya membantu kita, membawa kita untuk mengalami Kristus dalam dua-dua kita, dalam renungan, dalam pertemuan. Maka unsur-unsur liturgi 40 hari yang berkenan dengan baptis hendaknya dimanfaatkan secara lebih luas. Katekesi misalnya. Dan bila dipandang bermanfaat, hendaknya beberapa unsur dari tradisi dulu dikembalikan. Itu yang pertama. Yang kedua, hal itu berlaku juga bagi unsur-unsur yang menyangkut pertobatan. Mengenai katekesi hendaknya ditanamkan dalam hati, misalnya tentang dampak sosial dosa, apa itu ciri khas pertobatan, yakni menolak dosa sebagai penghinaan Allah, dan jangan diabaikan peran gereja dalam tindak pertobatan. Hendaknya dua-dua untuk para pendosa sangat dianjurkan. Menarik bila kita juga mendoakan bukan hanya tentang diri kita, tapi orang lain, begitu, yang sebagaimana sudah kita lakukan dalam pertemuan kita ini ya. Saya pikir itu aksi yang Allah sendiri inginkan untuk kita lakukan, mendoakan orang lain, terutama orang yang tak sanggup berdoa untuk dirinya sendiri. Pertobatan selama masa 40 hari hendaknya jangan hanya bersifat batin dan perorangan, melainkan hendaknya bersifat lahir dan sosial. Adapun praktek pertobatan sesuai dengan kemungkinan zaman kita sekarang, disesuaikan dengan zamannya dan daerahnya dan orangnya. Namun puasa Paskah hendaknya dipandang keramat dan dilaksanakan di mana-mana pada hari Jumat, kenangan sengsara dan wafat Tuhan, dan diteruskan sampai Sabtu Suci, supaya dengan demikian hati kita terangkat dan terbuka untuk menyambut kegembiraan hari kebangkitan Tuhan. Itu yang disampaikan oleh Konsili Vatikan Kedua tentang masa Prapaskah itu apa. Kita lihat prototipenya dari kitab suci. Tidak dikatakan bahwa kita harus berpuasa 40 hari 40 malam dalam kitab suci. Tidak ditemukan secara langsung ayat begitu. Tetapi itu adalah interpretasi. Nanti di bagi ide ketiga yang saya tawarkan, bagaimana para bapak gereja membentuk bagaimana Prapaskah itu seperti sekarang ini akhirnya dalam sejarah gereja kita. Tapi dalam kitab suci tidak dikatakan itu. Tapi lebih pada interpretasi, kita tafsir ajaran Alkitab, dan ada juga dukungan budaya, pengaruh adatnya orang Yunani, orang Roma, macam-macam. Tapi ada beberapa ayat yang bisa dikutip. Matius misalnya, Matius 4 ayat 1 sampai 2. Sesudah itu Yesus dibawa Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan sesudah Yesus berpuasa 40 hari 40 malam lamanya, kelaparan pun datanglah kepadanya. Nah, ini 40 hari 40 malam ini yang mau dilihat. Bandingkan juga dengan di Markus ada, di Lukas ada. Di Perjanjian Lama ada di kitab Keluaran tentang Musa bersama dengan Tuhan 40 hari 40 malam. Ia tidak makan roti dan tidak minum air. Dan Tuhan menuliskan pada loh itu perjanjian 10 perintah Allah tentang Musa itu ya, yang menerima 10 perintah Allah 40 hari 40 malam sebelumnya. Lalu di kitab Daniel
Maka aku, Daniel, menaruh perhatian pada Allah dengan berpuasa dan berdoa sambil mengenakan kain kabung dan abu. Kain kabung dan abu ini seringkali menjadi tanda pertobatan yang sampai sekarang kita pakai juga di hari Rabu Abu ya. Nah oke, lalu kemudian di masa para bapak gereja sampai sekarang, saya pikir ini perlu juga bagi kita untuk membantu kita memaknai prapaskah kita supaya tidak terburu-buru mengaitkannya dengan hanya puasa. Di bahasa Italia itu disebut Quaresima, dari bahasa Latin Quadragesima, Lent di bahasa Inggris, saya tak tahu bahasa Belanda apa. Tapi Quaresima itu artinya 40, sama seperti bahasa Yunani ini Tesserakoste, periode 40 hari. Nah, ada dua dulu artinya, tidak langsung itu dikaitkan dengan prapaskah. Ada yang menghubungkannya pasca dengan kenaikan atau hari kenaikan sebenarnya dipandang. Lalu kemudian sebagai periode asketis mendahului Paskah. Nah ini yang kemudian menjadi cikal bakal sampai sekarang kita maknai prapaskah itu sebagai masa untuk mendahului Paskah. Tantangan utama dalam memahami prapaskah dalam sejarah adalah keragaman prakteknya. Jadi kalau kita bayang-bayangkan tidak langsung jadi itu setelah ada gereja, oh kita buat prapaskah yang 40 hari. Tidak langsung terang. Menurut catatan bapak-bapak gereja, ada dulu yang hanya 1 hari, hanya 2 hari, ada yang 1 minggu, kecuali Sabtu Minggu. Tapi idenya dulu demi Paskah. Tapi menjadi 40 hari, awalnya ada yang 6 minggu, ada yang 7 minggu, itu berbeda-beda prakteknya. Sekali lagi berdasarkan adat, budaya. Beda gereja di Mesir, beda gereja di Yunani, daerah timur, beda gereja Roma di wilayah lebih barat. Awalnya itu dipandang, oh ini prapaskah ada untuk persiapan Triduum Paskah, tapi tidak juga. Berdasarkan catatan bapak gereja, misalnya Eusebius Caesarea namanya, dan Athanasius, ada itu pengaruh dari budaya-budaya itu tadi, Yunani, asketisme kalau pernah kita dengar. Berpuasa-puasa itu sudah ada bahkan sebelum kekristenan, yang kemudian kita coba ambil semangatnya, kita sesuaikan dengan semangat yang Kristus ajarkan. Lalu tidak hanya soal puasa, tapi juga praktik ibadat lain seperti doa, perjamuan malam, pelayanan sosial. Maka pernah di bahasa Indonesia masa prapaskah diterjemahkan sebagai masa puasa. Rasanya itu tidak tepat katanya, seolah-olah puasa puncaknya, bukan. Kristus puncaknya. Tapi salah satu untuk sampai ke sana berpuasa. Ada lagi kan berdoa, bersedekah. Itu selalu bacaan pada Rabu Abu disampaikan itu. Kalau kamu berpuasa jangan nampak, kalau kamu bersedekah jangan dilihat, kalau kamu berdoa di tempat tertutup lah. Semacam itu. Nah itu berlangsung dalam perjalanan waktu sampai akhirnya terbentuk masa prapaskah yang sekarang. Oke, memusatkan perhatian pada sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus. Ini yang menurut saya ide penting yang saat ini disampaikan. Seringkali kita terlalu sibuk memikirkan, oh betapa berdosanya saya, oh betapa banyak sekali kekurangan saya, oh betapa saya membutuhkan kebaikan Tuhan, sampai tak lupa, sampai tak sadar bahwa pusat refleksi kita jadi diri kita sendiri. Saya berdosa, oh saya butuh bantuan Tuhan, oh saya, bukan saya, tapi Kristus puncak renungan kita. Maka seringkali para kudus berkata, bayangkan, pikirkanlah Kristus sampai kamu lupa akan segala kelemahanmu, kamu lupa akan sampai Kristuslah menjadi pusat perhatianmu. Nah ini yang mau kita sampaikan, memusatkan perhatian pada sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus. Masih ada waktu? Masih ada, Pak. Oke. Lalu berkembanglah prapaskah itu. Dimaknai bahwa ini adalah waktu meditasi yang berkepanjangan tentang penderitaan, penekanan khusus, dan penderitaan fisik Kristus.
Pandangan ini tidak banyak mendapat dukungan dalam teks liturgi puasa dulu. Dan dalam hal apapun harus ditinggalkan dalam cahaya insistensi Konsili Vatikan kedua. Bahwa musim puasa memiliki karakter ganda. Dengan mengingat atau mempersiapkan inisiasi Kristen, kita ingat tadi ya di Konsili Vatikan kedua yang saya kutip di awal tentang persiapan baptis dan pertobatan. Inisiasi ini, sakramen inisiasi kan, itu yang direfleksikan di awal. Untuk sampai pada misteri Paskah, puncaknya Paskah itu. Nah ini, perayaan misteri Paskah. Penting untuk menanamkan dalam pikiran umat tidak hanya konsekuensi sosial dari dosa. Bukan hanya dosa menjadi pusat perhatian kita, Kristus. Tapi juga sifat sejati dari kebajikan pertobatan sebagai jalan menuju benci pada dosa. Bahwa dosa adalah pelanggaran terhadap Allah. Puasa tanpa ragu merupakan waktu pertobatan, asketisme, disiplin spiritual, benar itu. Tapi membuat hal-hal ini sebagai tujuan dalam dirinya sendiri dapat menyembunyikan tujuan sebenarnya dari puasa. Ini ya tadi itu. Orang berpikir prapaskah, oh puasa, hari apa? Apa yang gak bisa dimakan? Daging apa? Atau bukan di situ fokusnya. Tapi seperti diungkapkan oleh para bapak gereja, lebih pada refleksi, pada kebangkitan Kristus. Puasa di atas segalanya untuk mempersiapkan umat Kristen untuk perayaan kematian dan kebangkitan Kristus. Memang gampang sekali kita katakan kematian dan kebangkitan Kristus, tapi kiranya tidak hanya di sinilah kita bayangkan bagaimana dia bangkit, bagaimana dia mati, menyelamatkan siapa Kristus ini. Kiranya itu pertanyaan yang selalu hidup. Bukan hanya sekedar mengingat fakta sejarah penebusan, tetapi lebih dari itu menghidupkan kembali misteri penebusan dalam segala kesempurnaannya. Itulah Ekaristi yang selalu kita kenangkan, yang selalu kita rayakan. Ekaristi, kita mensyukuri itu. Dan itu yang kita persiapkan secara istimewa di masa Prapaskah. Seseorang dapat menghidupkan kembali misteri tersebut dengan pikiran dan hati yang murni. Tujuan puasa adalah untuk memberikan penyucian itu dengan merangsang semua umat manusia dari dosa dan egoisme melalui penyangkalan diri dan doa. Dengan menciptakan dalam mereka keinginan melakukan kehendak Allah dan membuat kerajaannya datang dan terlebih dahulu dalam hati. Nah itulah kemudian puasa secara dipandang sebagai suatu retret 40 hari. Disebut puasa di sini karena ini menjadi sumber yang lebih lama. Masa Prapaskah itu maksudnya tadi. Ada pertobatan, perubahan hati, konversi. Mengakhiri renungan pemikiran ini, saya mau mengutip satu khotbah yang ditulis Leo Agung, Bapak Gereja, lebih dari 1000 tahun lalu, 1500 tahun lalu ditulis khotbah ini. Menekankan untuk menemukan kekuatan bersama Kristus. Itu Prapaskah yang mau kita maknai. Wahai saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita bersyukur kepada Allah Bapa melalui putranya dalam Roh Kudus, melalui kasih-Nya yang besar yang Ia berikan kepada kita. Ia mengasihani kita. Ia mengasihani kita. Dan karena kita telah mati dalam dosa, Ia menghidupkan kita kembali di dalam Kristus. Sehingga di dalam Dia kita menjadi ciptaan baru dan karya tangannya yang baru. Marilah kita singkirkan manusia lama dan cara bertindaknya. Dan karena kita telah diterima untuk mengambil bagian dalam keluarga Kristus, marilah kita meninggalkan perbuatan daging. Sadarilah, wahai umat Kristen, akan martabatmu. Dan setelah dijadikan bagian dalam kodrat ilahi, jangan kembali ke kehinaanmu sebelumnya melalui perilaku yang tidak pantas bagi keluargamu. Ingatlah siapa kepalamu dan di tubuh siapa kamu menjadi anggotanya.
Ingatlah bahwa kamu telah dilucuti dari kuasa bayang-bayang dan dibawa ke dalam terang kerajaan Allah. Sakramen baptis telah menjadikanmu bait Roh Kudus. Jangan menyebabkan tamu agung seperti itu, Roh Kudus itu, melarikan diri karena kelakuan burukmu. Jangan masukkan dirimu lagi ke dalam perbudakan iblis. Karena harga penebusanmu adalah darah Kristus. Dia menebus kamu karena belas kasihan. Tetapi Dia akan menghakimi kamu menurut kebenaran Dia yang bertahta bersama Bapa dan Roh Kudus selama-lamanya. Amin.